Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita kali ini di Desa Bayur, itu desa tempat aku tinggal ya. Dan di sini ada destinasi wisata yang belum tereksplor, teman-teman. Jadi ini kita berada di belakang Desa Bayur. Ini paling belakang. Nah, tempat ini dulu adalah hutan, dan sebenarnya di belah sana itu ada masih hutan ya. Jadi kok jadi terus iki? Hutan terus karena ingin dibangun perumahan, makanya beberapa hutannya ditebang. Dan ada satu pohon di sini, teman-teman. Dulu itu nggak bisa ditebang selama 2 bulanan kalau nggak salah. Dan katanya mitos yang beredar itu ada makhluk, sesosok makhluk seperti ular besar yang ada di bawahnya, dan dia tidak mau terusir dari tempatnya. Dan akhirnya didatangkanlah praktisi paranormal lah katanya itu, yang menangani tempat itu, dan akhirnya pohon itu bisa tumbang juga. Dan kalau teman-teman bisa lihat, ini sebenarnya di sini ini banyak apa namanya? Banyak apa jenenge dah? Bebatuan besar. Dan bahkan ini yang buat aku stand holder ini, buat naruh lampunya ini nih, di batu yang sangat besar, dan tempatnya seperti dudukan, kayak dudukan apa kayak kerajaan nih, kerajaan batu ya. Nah, teman-teman, sekedar mengingatkan saja bahwasanya kita hidup di dunia ini memang berdampingan dengan yang namanya makhluk tak kasat mata. Kita boleh meyakini itu karena memang Allah menciptakannya, tapi kita tidak boleh mengikuti atau tidak boleh percaya dengan bahwasanya ada yang nongol setan di sini, setan di sini. Itu adalah sebenarnya menurut pengetahuan saya itu praktisi dari dukun-dukun ya. Dan saya juga nggak kurang paham sih. Yang jelas kalau kita emang berdampingan, dan kalau makhluk yang sekedar terlihat oleh manusia itu biasanya makhluk yang apes saja, teman-teman. Setan yang apes saja, kenapa harus ketemu dengan manusia? Dan kali ini kita akan podcast bersama, nanti ada Mas Mustafa, ada Mas Aldi, dan ada Mas Ipan. Mas Ipan ya? Mas Ipan. Saya ini orangnya nggak pandai menghafal, teman-teman. Jadi butuh 1 hari untuk menghafal nama orang. Kadang-kadang baru perkenalan sehari 2 hari itu, kadang-kadang ya itu kita lupa namanya. Ini sambil di live-nya, nanti videonya ketika diupload ada di sini, dan nanti saya tunjukin sepotong-potong videonya ya dari bebatuan-bebatuan yang ada di sini. Hari ini kita ngobrol santai saja, kita nggak usah bahas yang berat-berat, kita bahas sejarah tentang sejarah terbentuknya bebatuan yang kumpul di sini, teman-teman. Bersama sini Mas Aldi. Ini karena dia emang asli warga sini ya. Asli warga sini. Aduh, suwek celana nih. Enggak. Oh. Mas Aldi bisa duduk di belah sana, belah sana. Tadi lupa bawa kopi, teman-teman. Jadi tadi itu udah tak niatin. Aman. Tadi sudah tak niatin sebenarnya kita apa jenenge buat kopi. Mas Ipan kene Mas, main ketokan Mas. Kene mburine Mas Mus kene sampingnya Mas Aldi. Kayak kata raine peteng banget. Udah fokus. Udah fokus ya? Fokus. Oh, ada. Tuh, ada 3 itu. Ada 4. Fokus 5 berarti. Tuh ada 5 tuh. Spesial. Berarti ada seonggok makhluk yang hadir. Dan di sana, loh, channelnya Mas sampean keto ora iki nunggu. Keto ya. Oh, aman. Di monitor, masih dalam pantauan. Masih terpantau. Jadi di sini saya mau bertanya ke Mas Aldi ya, yang asli emang warga dari sini. Ini gimana Mas dulu bisa ada mitos-mitos yang berkembang di sini? Sebelumnya salam kenal, saya Aldi, saya warga asli Kampung Bayur. Jadi dulunya itu tuh di tahun 2000-an Mas. Ini di sini nih kebun belantara. Tapi ada kayak imigran lah dari Jawa buat ngebuka lahan di sini. Jadi di sini dulu dibuatlah namanya apa? Tobong bata gitu. Nah, karena di sini ya hutannya belantara gitu, jadi ya banyak lah ya mitos-mitos segala macam, ular segala macam gitu. Tapi dulu Mas 2015-an lah ya. Itu tuh dibuka pertama perumahan Mas. Perumahan mulailah namanya perumahan, kita ngebabat hutan lah ya.
Nah, di babatan hutan itu ternyata ada ditemuin, masih di kompleks ini tapi udah ditimbun. Itu apa ya? Sumur tapi kayak belik. Belik itu tuh sumur tapi nggak dalam. Nggak ada ininya, nggak ada apa cincinnya. Nah, nggak ada cincinnya. Dia belik. Paling 20, nggak nyampe 20 lah, tapi itu ternyata ada lubang segede berapa ya? Kayaknya 30 meter masuk lagi. Jadi itu tuh gini, ada gini lagi. Jadi kayak semacam kayak bekas terowongan. Nah, gitu. Ya. Itu mitosnya tuh ada ular segala macam. Nah, ternyata di situ tuh warga sekitaran Tobong Bata itu tuh dia meyakini kalau itu kerajaan jin. Jadi sewaktu-waktu kayak orang pulang malam gitu mau ke rumahnya, di dalam Tobong Bata ini dengar suara azan padahal udah habis isya gitu. Disitulah meyakini di situ adalah komplek jin. Komplek kerajaan jin itu tadi. Iya. Gimana menurut pendapat Mas Ipan dan Gus? Saya kebiasaan bercanda dengan Gus Mustafa, jadi manggilnya Gus Mustafa. Ini gimana menanggapi tentang mitos yang beredar di sini ini gimana? Dari Mas Ipannya dulu yang alhamdulillah bisa diberi kemampuan bisa melihat ya Mas. Sedikit ya, sedikit bisa melihat ya. Nah, karena kenapa saya ngajakin Mas Aldi, karena Mas Aldi ini sebagian bukan sebagian, bisa memiliki sedikit kemampuan untuk melihat seperti itu, dan kebetulan Gus Mustafa juga mengajak temannya yaitu Mas Ipan, dan mungkin mereka bisa nanti ini. Gimana pendapatnya Mas? Apakah ada sosok-sosok yang terlihat untuk di sekeliling kita ini? Kalau sosok-sosok itu mungkin ada dimanapun itu, ya. Dimanapun tempat itu pasti ada. Cuman untuk di sini ya sepertinya ya masih ada yang masih dari dulu-dulu. Cuman dia sudah apa namanya? Namanya kita nggak ganggu dia ya dia nggak ganggu kita gitu. Oh, ya. Cuman keberadaannya itu masih ada di sini. Oh, jadi masih eksistensinya itu masih ada. Gimana Mas Mustafa menanggapi itu? Kalau menurut dari kita meranah ke hukum agama ya, nggak usah kita berat-berat agama lah ya. Karena kalau di agama itu kan memang benar kita berdampingan dengan makhluk astral ya, benar ya. Gimana itu pendapat Mas Mustafa? Oke, terima kasih guys. Kebetulan di sini saya juga sebagai orang awam, ya sebagai masyarakat biasa, ya namanya hidup berdampingan itu bagus. Ya. Perlu mau dengan tetangga, masyarakat, atau dengan semua makhluk ciptaan Allah ya. Jadi namanya yang disampaikan beliau-beliau ini ya di luar nalar saya nggak paham tentang itu. Saya tahunya hanya ya bahwasanya makhluk itu pasti ada, udah gitu aja Mas. Jadi selebihnya mungkin karena itu menjurusnya ke lebih yang ini ya, jadi saya nggak paham sih. Karena jadi, kita ini orang awam. Saya orang awam dan saya nggak paham banget. Mungkin masing-masing dari mereka ini diberikan kelebihan oleh Allah, itu bisa merasakan, bisa melihat, bisa berkomunikasi. Jadi, ya terkait dengan kita masalah di sini ada tempat ada enggaknya sih hanya mereka yang tahu. Gitu. Oke ya kayak situ aja, saya nggak patek ngerti ngono kuwi. Ya. Jadi ini kita nggak janjian ya teman-teman, ini tiba-tiba mereka ini pakai hitam-hitam, dan kebetulan saya hijau sendiri dan ada hitamnya juga ya. Ini kita sama sekali nggak janjian teman-teman. Jadi itu ya teman-teman untuk ini. Jadi setelah ini kita ngobrol aja di sini, kita ngobrol, kita nggak mesti harus membahas ini ya. Nanti kalau emang kita harus membahas ke sini ya nggak apa-apa. Jadi kita ngobrol aja seputar cerita mereka ini selama apa namanya, selama hidup lah ya. Ada nggak kejadian-kejadian yang pernah sampean bertiga atau saya rasakan yang dengan kehadiran makhluk itu gitu, dengan sosok-sosok itu, apakah pernah bertemu dengan ini? Kalau dari cerita Mas Aldi, karena ini kebetulan dia keponakanku ya, dan sering sekali cerita tentang hal mistis juga ke saya. Ya saya juga banyak, tapi nanti insya Allah kita sharing di sini. Begitupun dengan dia pernah ketemu apa di tempat ini atau di tempat yang lain. Nah, gimana Mas Aldi, pernah nggak sampean itu mendapatkan pengalaman apa namanya mistis lah dari Mas Aldi? Jadi di sini itu tuh saya punya perkumpulan teman-teman untuk orang Bayur, anak-anak mudanya namanya Katobe. Nah jadi kita orang ini punya agenda lah. Agenda itu tuh untuk setiap minggu, setiap hari Minggu kita tuh sore pasti ngumpul di sini.
Nah pulangnya itu tuh nggak nentu, kadang habis maghrib, kadang nyampe isya di sini. Karena emang view-nya tuh bagus. Kalau sore itu tuh senja tuh mampang lurus di sini. Bagus sini ya. Bagus. Karena ini kebetulan di sini nih langsung ke senjanya teman-teman. Lanjut Mas. Nah jadi ceritanya waktu itu tuh ya namanya anak muda, omongan tuh jarang difilter lah ya. Dia ada cerita dulu buat api unggun, ngobrol-ngobrol ngopi gitu-gitu. Ternyata satu teman saya itu tuh jatuh dari sini ke arah sini jatuh. Tiba-tiba tuh api padam. Seketika langsung itu masih inget bener saya, itu pas azan maghrib. Jadi ada yang ngajak pulang emang. Temen saya ada yang ngajak pulang, ayo pulang udah maghrib. Dan nanti abis maghrib kalau lagi azan tuh kita nggak boleh jalan. Tuh mitosnya kan gitu. Tapi udah kita stay di sini lah, stay. Nah itu kejadian tuh teman saya jatuh, api itu tuh di sini nih Mas. Nih, ini di sini dulu ya bekas-bekas kalau bakar-bakar lah buat nyalain api lah. Tiba-tiba mati. Entah nggak tahu kenapa itu tiba-tiba mati. Hidupin lagi lah karena masih azan kan belum selesai, udah hidupin. Ya udah lanjut ngobrol. Tiba-tiba ada yang ngelemparin batu lah. Ini saya langsung merinding. Tapi ya kan di sini kami semua lah nggak ada yang main bagaimana. Itu batu-batu tuh segini-gini. Kecil-kecil ya, segini nih. Itu kita lah. Nggak tahu dari mana bagaimana ya, cuman orang iseng paling. Udah itu belum kelar nih, ada yang ketawa lah, ada yang inilah gitu. Di sini seringnya diketawain karena kalau habis maghrib kan ini udah gelap bener lah udah. Tapi sunsetnya bagus itu, karena sunset bagus tuh nyaman lah di sini sambil ngopi ya kan. Tapi itu kadang diketawain, kadang tiba-tiba barang jatuh walaupun gak ada angin. Jadi itu di sini tuh emang mitosnya dari dulu. Karena kan dulu hutan belantara. Di sini tuh nggak tahu pohon beringin apa ya. Pokoknya itu tuh udah lama bener. Diameternya tuh kita pelukan bertiga juga kayaknya belum nyampe. Berarti gede banget ya. Nah itu ya itu gara-gara perataan buat perumahan, akhirnya diratain lah ya. Itu cuma satu pohon itu nggak bisa tumbang. Pohon beringin itu. Nggak tahu ya saya beringin apa gimana, tapi itu nggak bisa tumbang. Walaupun kita dikeruk pinggirnya itu tinggal satu akar lagi nih ya, itu nggak tumbang. Itu sekitar 2 bulanan lebih dulu. 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Ya karena saya juga kan nggak terlalu kepo lah hal itu ya, karena mengikuti lah ya. Kok nggak ambruk-ambruk gitu kan. Udahlah. Ceritanya akhirnya mau diambrukin lah karena emang di situ kan di bawah sini itu mau diratain lah buat perumahan kan. Akhirnya dipanggil lah orang dari Jawa. Gak tahu Jawa mana, pokoknya orang Jawa ngomong denger dari orang sini. Dari orang Jawa itu ada yang sanggup. Tapi kebanyakan yang nggak sanggup. Pokoknya dengar dari orang sini juga itu pas azan maghrib juga Robon. Pas di sini tuh, di bawah sininya. Jadi itu pas ambruk pas sini nih ya. Itu udah Eksa nyampe rusak. Eksa rusak. Eksa itu tuh rusak 1, bulldozer rusak 1. Nggak roboh. Nggak roboh itu sama sekali. Goyang juga nggak. Berarti itu menurut mitos orang sini itu apa itu? Makhluk apa katanya? Kata yang orang Jawa itu. Kata orang Jawa itu tuh bawahnya tuh kerajaan ular. Jadi emang pas kan ini kan tadinya gini. Naik gini, dibikin landai gini. Jadi kan terpaksa kan dipapras ya. Itu tuh emang ada kayak ini hasilnya. Jadi di dalam tanah itu tuh batu kayak ini semua. Batu kayak semua ya, orang pintar yang dari Jawa itu tuh ngomongnya sih bawah tuh kerajaan ular. Berarti batu ini dari bawah? Dari bawah semua. Cara naik ini gimana mereka? Eksa itu tuh dulu di sini tuh ada 10 lebih. Buat ngeluarin batu ini doang. Tuh. Jadi batunya itu diangkat dari bawah pakai eksa. Ya. Jadi diratain, nabrak batu, kerukin batunya, keluarin. Jadi itu sampai 10 eksa. 10 eksa. Berapa yang rusak? 2, 3-an? Ada? 2 kayaknya. 2. Pokoknya 1 yang ngangkatin batu kayak gini, satunya yang mau ngerobohin pohon itu nggak bisa. Jadi itu teman-teman ya. Jadi sudah terjawab mitos yang beredar di Desa Bayur ini, khususnya di Bayur Belakang ini ya. Di Bayur Belakang ini. Karena aku kan di Bayur ini sudah sekitar 8 tahun. Emang aku dulu ngeliat sini ini emang hutan. Terus aku dengar mitosnya ada pohon mau ditumbangin itu nggak tumbang-tumbang teman-teman. Dan yang aku dengar emang banyak warga sini yang cerita itu
ada ular-ular gitulah pokoknya, apa siluman ular apa atau nggak tahu juga ya, karena aku kan kurang paham juga di dunia itu. Menurut Mas Ipan, apa yang Mas Ipan rasakan Mas Ipan kan ya? Nah, aku tuh lupaan bener. Apa yang sampean rasakan begitu masuk kayak tadi kita masuk ke sini tuh, apa yang sampean rasakan? Saya rasakan. Kalau dari segi hal negatif dari makhluk-makhluk seperti itu nggak ada, karena kita sifatnya itu dia itu karena dia mempunyai tempat di sini dan kita nggak mengganggunya, itu dia nggak bakal menunjukkan istilahnya gangguan atau apa. Cuman dari makhluk-makhluk tersebut itu juga kayak yang tadi Mas ini bilang, ketika maghrib atau apa atau ada omongan nggak enak, itu namanya kita berkunjung ke rumah orang gitu kan. Sama yang tadinya udah ada di sini, kalau nggak sopan kan kita juga marah lah, teguran, marah lah ibaratnya. Tadi yang berupa dilempar-lempar batu itu mungkin dari sosok-sosok tersebut itu kurang serak apa gimana, marah apa gimana gitu. Dan itu juga kan waktu lagi maghrib kan, katanya kalau maghrib itu jam-jam rawan lah. Karena kalau emang dari segi agama yang saya tahu ya, nanti tolong bisa dikoreksi teman-teman. Setahu aku, kalau kiaiku dulu itu ngomong bahwasanya ketika kita maghrib, menjelang maghrib itu anak-anak harus masuk ke dalam rumah. Karena apa? Itu banyak makhluk-makhluk yang itu keluar gitu. Makanya disarankan juga untuk anak-anak ketika waktu maghrib itu nggak boleh ada yang keluar, terutama untuk bayi. Itu gimana Mas Mus? Menurut pandangan agama itu bener apa enggak itu? Soalnya aku pernah ada suara anak kecil ya? Iya. Anak kecil nangis ya? Kalau misalnya terkait itu, jadi kan yang namanya ngomongin agama, ya namanya waya azan itu jam piro azan itu bukan kemana-mana, tapi ke musola, masjid, menunaikan ibadah. Makanya karena kebetulan kita bukan tradisi ya, karena dari zaman dulu saya kecil aja wong tua ngomong, Leo aja metu wayahe maghrib surup itu nggak boleh. Nah, itu bahasa Jawanya. Jangan duduk di depan pintu, itu nggak boleh. Ya secara logika benar, kalau ada orang lewat ngalang-ngalangi jalan. Termasuk itu tadi, kalau misalnya wae adzan yo rungokke mandek gitu. Istilahnya seperti itu. Jadi, tapi dulu Mas, di sini nih di sini kan kebunnya itu hutan belantara itu dari pertama kita masuk sana perumahan itu nyampe belakang sana. Itu tuh hutan ya. Jadi saya kecil itu tahu pohon wuni. Mahuni. Wuni. Oh, uni yang kecil kayak blueberry. Nah, itu jadi itu kejadian di saya sendiri dan teman-teman ya, teman-teman masih satu kampung lah. Itu tuh dulu saya ingat itu hari Jumat, pokoknya 2019 kalau nggak salah, 18-19 lah. Sebelum Covid. Ya, sebelum Covid pokoknya. Itu tuh ceritanya dulu masih kecil, masih kayak umur 12 tahun, 15 tahun lah. Itu tuh hari Jumat, saya dan teman-teman tuh nggak sholat Jumat. Malah main untuk mencari buah wuni tuh. Nah, jadi di sini tuh terkenal ada namanya 3 wuni. 3 wuni karena emang 3 pohon. Dan itu mencar-mencar kayak bikin segitiga. Satu, pokoknya saya ingat di sini satu, depannya satu, bawah situ satu. Itu yang paling angker semua sih, karena ya mulai dari teman saya jatuh dari pohon, tiba-tiba patah, walaupun tuh kayunya masih bagus ya gitu. Dan ya itu pas hari Jumat itu lagi ngambil wuni, itu ada namanya wuni bolong. Jadi emang dia wuni. Oh, tapi pohonnya bolong. Bolong, tapi masih hidup dah. Walaupun ya tinggal dikit aja. Dia masih ya naik lah ceritanya. Itu naik nggak lama karena ramean ya, itu tuh jatuh. Jadi teman saya itu tuh kayak ada yang dorong katanya. Itu teman saya tuh namanya Arif. Si Arif bawah sini. Itu didorong, kayak rasa didorong. Karena dia tuh dari lagi istilahnya di batang tunggalnya lah, di batang yang belum cabang-cabangnya itu. Itu ngerasa didorong. Dan itu juga wuni itu tuh, misalnya ini wuni ya Mas. Nah itu tuh dia lereng gini. Jadi dia gini. Jadi dia di lereng lah. Pas di lerengnya. Nah itu tuh jatuh nyampe bawah.
Padahal ada banyak pohon di situ. Banyak pohon. Bisa jatuh langsung ke bawah. Langsung ke bawah. Itu kaki patah, terus ya kakinya patah nyampe tulang tuh keluar. Dulu itu tuh nyampe nggak sekolah segala macam. Dan nggak tahu ya, mungkin sial lah kita orang ya. Kan siang bolong tuh masih ya, sholat Jumat paling jam 12 jam 12-an lah ya. Iya. Itu ada yang ketawa kenceng, cewek. Ngekek bener. Ngekek segala macam. Tapi kita orang yang dulu belum apa namanya, masih lugu lah ya. Belum mikir kemana-mana. Setelah pulang, karena Arif tuh ada yang bantuin paman Sopian itu, jadi dibawa dia duluan, nah kita orang jalan. Itu di jalan tuh baru mikir, itu yang ketawa siapa? Siang bolong, cewek, dan kita orang semua cowok, nggak ada cewek. Itu ketawanya panjang bener. Wah, pokoknya panjang bener. Ya singkat cerita, kita orang baliknya ke rumah Arif lah. Iya. Itu Arif itu ya kondisi udah patah, kehabisan darah juga. Akhirnya disangkal putung dulu segala macam buat darurat lah. Arif dibawa ke rumah sakit. Nah kita orang masih di situ karena ya diomongin lah, namanya anak kecil kayak gitu kan. Gitu diomongin lah yang sama sangkal putung itu namanya Mbah Topo. Mbah Topo itu tuh dia dari dulu emang ya paham lah, karena kan orang dulu ya. Sepuh ya, sepuh sini ya. Sepuh wajar ya itu. Itu dia ngomong. Sama orang, karena kita kan nggak ada yang belum ngomong ya. Dia mungkin udah paham dari Wuni bolong itu. Iya, segala macam. Enggak sholat Jumat, enggak. Ngomong enggak ke mama, enggak. Walah, enggak boleh kayak gitu. Namanya kita hanya sholat, kita sholat. Walaupun kalian masih muda, masih kecil lah ya. Itu kita harus belajar sholat, segala macam dia omongin. Terus tiba-tiba dia nyeletuk. Itu yang ketawa, itu tuh yang dorong. Oh, jadi sosok makhluknya itu yang mengganggu. Bukan mengganggu karena menegur lah sebenarnya. Kita yang mengganggu karena ya anak kecil teriak-teriak pastinya kan, naik pohon di siang bolong itu. Dan itu emang apa ya? Dan Ari pas pulang dari rumah sakit itu Mas, itu cerita. Cerita bahwasannya pas dia jatuh itu tuh nggak kerasa sakit. Dia ngomong nggak kerasa sakit, nggak kerasa apa. Cuman di kaki gua ada ular, kata dia gitu. Oh, mungkin itu tadi ya makhluk yang dibilang ada kerajaan ular tadi itu. Tapi kaki gua ada ular, kata dia. Jadi ular itu tuh kayak ngelilit tangan kaki dia. Ngelilit kakinya. Dan itu yang dia rasain ya Mas ya. Itu kaki dia patah tuh bukan karena jatuh. Itu karena dia dililit sama si ular tadi itu. Oh iya. Jadi setelah kejadian itu ya nggak ada yang berani lagi di situ. Karena emang udah urban legend juga Wani Bolong itu. Wani Bolong tuh dari sini perkiraannya 100 meter lah. 100 Pokoknya meter dari posisi ini batu lurus, ini ya. Nah, Wani Bolong. Nah itu teman-teman. Sekarang masih ada pohonnya? Masih ada. Nah, jadi terakhir Uni yang ujung yang paling depan sama yang tengah itu tuh ditebang. Karena nggak tahu kenapa ya, intinya tiba-tiba pohon itu mati. Oh iya iya. Tebangnya juga ya ceritanya itu sampai habis gergaji itu 2 karena nggak kuat. Gergaji mesin itu. Gergaji mesin itu 2 karena nggak kuat. Nah itu teman-teman ya. Jadi dulu di sini bener ya, karena ini kita yang ngambil langsung dari narasumbernya langsung ya, dari langsung warga sini gitu. Kalau aku emang warga sini, cuma kan baru 8 tahun teman-teman. Nah jadi teman-teman, ketika tadi kita lagi ngobrol, ya mungkin nanti ya yang di video nanti yang di belakang ya, itu tadi kayak saya ini mendengar kayak ada suara anak kecil nangis. Tapi nanti kedengaran nggak ya nanti ya, pas di awal-awal video kita. Terus ada suara burung gagak, itu saya juga dengar. Mungkin dari Mas Aldi dengar tadi ya, suara burung gagak sama suara anak kecil ya. Nah itu nanti coba dilihat aja teman-teman nanti di video paling awal ya. Itu emang saya kayaknya tadi merasakan, dan begitu Mas Aldi tadi cerita Wuni Bolong itu badan saya ini rasanya kayak apa sih, kebas gitu loh, kebas kayak merinding gitu lah. Itu ya lumayan juga scary di sini ya. Apakah mungkin petanda? Karena ya emang di sini ibarat kayak di sini nih cerita dari kakek ya, kakek sama buyut itu dulu sini nih emang
kebetulan kakek saya itu tuh yang buka lahan di sini. Oh, si Mbah Rebo. Mbah Rebo, Mbah Rasimin itu tuh kebetulan yang buka lahan. Jadi istilahnya kalau apa? Dari Jawa terus populasi Jawa di kalau kebanyakan transmigrasi itu. Jadi dipindahin lah ke sini, dikasih modal sama pemerintah, disuruh buat rumah di sini. Nah, jadi mbahku ini termasuk, jadi sebelah sini kita dulu tuh masih kebun, akhirnya dibukalah sawah. Jadi sawah ini termasuk kakekku lah, mbahku lah yang ini yang buka awalnya. Dan emang yang kataku kerajaan jin itu tuh emang dari dulu dah. Jadi kebetulan mbahku itu dulu ya bisa lah, namanya orang dulu itu kan. Jadi mbahku itu cerita ya dapat keris segala macam. Terus barang-barang yang itulah itu tuh di sebelah sana, di pintu masuk tadi kita itu depan pintu masuk dulu itu tuh emang bambu semua sih. Itu ada belik 2 biji. Nah, belik yang pertama itu tuh ya itu kerajaan jin segala macam. Di belik kedua itu tuh dulu sempet juga aku pas kecil bantu bapak di situ karena buat ladang di situ. Itu ya emang tempatnya emang nggak enak lah, di badan tuh emang nggak enak. Tapi emang ya, belik maaf tak potong ya. Belik yang deket dulu kolam Pak Bambang itu kan? Ya, itu belik itu ya. Itu. Oh, berarti dulu itu kan aku ada pernah channel mancing, teman-teman. Di situ emang ada belik kecil itu, teman-teman. Aku yang nggak tahu sih, karena pada saat itu sama kakaknya si Mas Aldi ini ya. Itu emang ada belik di situ. Berarti emang bener itu di situ ya. Jadi di situ tuh ada 2. Jadi ya kan kebetulan saya juga tukang listrik loh, Mas. Jadi kemarin tuh saya dandanin listrik di perumahan yang dulu jadi belik itu. Ternyata emang ceritanya banyak yang tiap malam gedorin pintu lah. Tiap ada satu rumah itu tuh persis di atas belik itu. Di atas. Itu nggak ada yang beli. Nggak, sama sekali nggak ada yang nempatin, nggak ada yang berani. Karena ya itu tiba-tiba ya ada yang gangguin lah, inilah segala macam gitu. Jadi itu adalah sedikit cerita tentang mitos, bukan mitos ya, emang apa namanya, fakta apa mitos? Ya kita inilah ya mitos yang beredar di masyarakat Lampung, masyarakat Bayur. Bahwasanya dulu di sini ini emang bener ada kerajaan ular, teman-teman. Dan itu pun sudah didatangkan langsung dari Pulau Jawa. Itu emang katanya di pas pohon itu emang ada kerajaan ularnya. Dan jujur teman-teman, begitu saya masuk tadi emang ya saya ini kan dulu pernah belajar ilmu kebatinan ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah enggak. Tapi terkadang saya kalau ketika ada sosok yang datang itu emang kerasa gitu, kayak ada angin di sini. Dan itu begitu masuk tadi emang mulai scary gitu loh, kerasa bener gitu di badan gitu. Itu mungkin ya mungkin kita ngelewatin pintu ininya kali ya, kalau di ini gapuranya lah ya, gapura goibnya mungkin. Tapi karena aku nggak paham, karena yang paham beliau ini kan alhamdulillah diberikan kemampuan bisa merasakan dan melihat mungkin jelas atau enggak jelas. Karena kalau Mas Aldi ini emang aku tahu betul orangnya, dia emang pernah juga saya bukan menangani ya, membantu beliau ini. Dia ini kan pernah operasi, teman-teman. Jadi begitu setelah operasi dia itu kayak mendapatkan apa ya bisa penglihatan, itulah indera keenam lah bahasa ininya ya, bahasa kerennya mah indera keenam. Kalau saya kan indera gunawan. Jadi itu teman-teman, banyak juga cerita dan apa dari Mas Aldi ini yang saya banyak dengar gitu loh. Gimana Mas Ipan? Coba cerita. Dari tadi kan udah dari narasumbernya nih. Nah sekarang kita dari Mas Ipannya nih. Apa Mas Ipan? Kalau untuk sosok-sosok yang terlihat itu saya kurang bisa merasakan. Cuman kalau untuk yang dirasakan ketika kita masuk tadi emang rasa kayak masuk gerbang gitu. Karena emang kayaknya terletak di sana ada sebuah kayak apa? Gapura lah, kalau portal lah ya. Nah, ketika masuk sini apalagi tadi pas ketika diceritakan tentang apa tadi pohon wuni. Pohon wuni bolong itu, sebelum masnya ini bilang dari daerah sana itu kayaknya tuh dari daerah sana itu emang iya merasakan ya panjenengan ya kan. Iya. Nah, jadi
seolah tuh kayak mereka itu tuh terpanggil dengan obrolan kita itu dan pengen mendengar atau bahkan kalau nggak salah sih tadi ada yang di sebelah sini. Ini Kalau masih nggak salah. ini kerasa. Di sebelah sini toh. Kerasa di sini. Di belakang Mas Aldi kerasa ya. Sebelah sana. Oh, sebelah sana. Ya. Ada yang hadir dari sana. Oh, Nah, yang merinding. saya kayak dari tadi sebenarnya mukanya nih merinding. Ya karena itu, karena emang urban legendnya seperti itu. Bukan 1-2 orang aja yang bisa tahu gitu. Bahkan orang awam pun bisa bukan apa ya? Bukan diteror ya, apa ya? Diberitahu lah kalau itu. Dengan cara ya kan di sini ada jalan untuk menghubungkan dari rumah-rumah warga ke sawah. Jadi di situ Mas ada jalan kayak setapak tapi ya sering dilewatin segala macam. Orang yang berangkat ke sawah gitu ya. Itu dilampakin. Dulu ada namanya Abi Pomo, Paman Pomo, itu tuh masih saudara. Itu di apa ya? Abis maghrib dicegat anak kecil. Di jalan itu. Dia tangan kayak gini dia cerita. Itu kaget karena kan tuh di posisi abis maghrib dan itu juga kebon gitu loh. Iya. Kok bisa ada anak kecil itu kan? Tapi ya karena udah maghrib pengen cepet pulang ya nggak di ini, udah minggir dek gitu. Lanjut lah nyampe rumah kepikiran mungkin kok ada anak kecil gitu ya. Segala macam gitu kan. Kok bisa gitu maghrib ini orang tuanya kemana mikir gitu. Dan itu terjadi di bapak juga, bapakku. Bapak saya itu kan kerja nyawah di belakang juga. Itu emang sempat kayak gitu. Tiba-tiba ada orang ketawa lagi ini, ada yang nangis segala macem. Jadi ya lanjut aja karena kan yang penting udah ini. Drop itu. Tiba-tiba lampu mati. Ngedrop itu. Ngedrop ini. Ini maaf teman-teman. Flash. Ada flash depannya. Walaupun ya batunya nggak gede lah ya. Paling ya cuman segini lah nih sekotak ini. Itu tuh ngelayang. Itu yang ngeliat tuh aku sama temanku berdua sama si Riko. Itu tuh ngelayang, bener-bener ngelayang. Kalau aku ngeliat sendiri mungkin inilah ya ya mungkin halusinasi atau gimana ya. Itu misalnya temanku juga lihat. Makanya aku kok melayang. Tuh. Itu ya pokoknya kalau maghrib sini udah aneh, Bang. Pasti aneh. Nah, jadi maaf teman-teman, tadi lampunya mati. Ini karena mungkin tadi lupa ngecas ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Gimana? Tadi sampai mana tadi ya? Cerita kita sampai mana? Pembahasan tadi pohon wuni. Anak kecil teman-teman. Jadi ya itu, Bapak juga sempat lah kayak. Karena ya kebetulan aku juga kalau kan ada namanya menyawah itu ada namanya musim kering lah ya. Musim kering itu tuh ya begitu. Kalau misalnya air nggak turun dari langit, ya petani ngambilnya dari siring-siring lah. Nyedot ya. Nyedot. Nah, itu ya emang terkenal lah di sini. Namanya nggak tahu itu apa, tapi ya aku nyebutnya itu tuh Mbak Fani lah. Karena ya emang terlihat cantik. Iya. Terlihat cantik. Itu emang banyak orang yang udah ngeliat dia di sawah bawah sini. Itu ya cantik ngeliatnya. Itu sempat aku baru nyampe diketawain sama Mbak Fani tadi. Dulu itu baru pertama ngeliat itu pas sama bapak. Itu baru mau ngisi bensin mesin sedot. Diketawain. Wah, terus segala macam. Ya dulu aku ya panik kan namanya dengar kayak kan. Ya, nanya bapak, itu apa pak? Burung. Gak ada burung corak itu. Udah burung itu. Udah cuek lah. Dan udah ngisi bensin pulang lah. Arah pulang. Ada satu gubuk. Situ masih sawah saudara lah. Bapak nanya, coba senterin gubuk itu. Ada orang gak? Kalau ada mampir situ kita ngopi. Ya senterin. Bukan ada orang. Ada Mbak Pani itu malah duduk. Waduh. Merinding nih saya teman. Mbak Pani itu emang ya bukan jahil ya. Apa ya? Lebih ke ingin menunjukkan eksistensinya lah ya. Tapi menurut saya mas, kalau makhluk kayak gitu, itu tuh sebenarnya nggak ada. Ya. Karena apa? Saya meyakini, ini menurut saya. Menurut saya itu tuh sebuah sugesti yang tertanam di otak kita. Betul. Kayak misalnya kita udah percaya
misalnya kita ya nggak percaya api itu tuh panas, kita pegang nggak panas. Iya, Karena yes. kita udah tersugesti di otak kita untuk tidak mengatakan api itu tidak panas. Oh, iya. Panas. Nah, jadi itulah secuil kisah dari podcast malam ini teman-teman, yaitu tentang sejarah kerajaan ular di Desa Bayur ya. Ini karena lighting kita mati teman-teman, tadi itu belum sempat ngecas. Jadi mungkin podcast kita akhiri sampai di sini. Terima kasih buat Mas Aldi ini, karena juga badan kita merinding ya, saya walaupun ini juga merasakan merinding. Terima kasih buat Mas Aldi, Mas Ipan, dan Gus Mustafa, dan dengan saya Supriyanto, Gus lagi ya. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Nah, kita lanjut di video live ya. Nanti bisa tonton aja siaran ulangnya di video liveku. Terima kasih yang sudah mampir, dan jangan lupa kalau kalian ingin support kami dengan cara subscribe bisa, membagikan bisa. Dan mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Saya pengen minta satu pesan dari teman-temanku ini. Satu pesan dari Mas Aldi apa? Tentang malam ini, podcast malam ini. Tentang setan aja lah ya. Ya, tentang terserah, yang penting yang bisa di ini. Ya menurut saya jangan takut sama hal-hal begitu. Karena ya apa ya, itu sudah tertanam di otak kita. Kayak misalnya kita melihat kuntilanak, sebenarnya itu bukan kuntilanak. Karena sudah tersugesti di otak kita bahwa kuntilanak tuh seperti itu loh. Kita terbiasa melihat di TV. Ya. Bukan seperti itu. Jadi ya pesan saya jangan takut dengan hal-hal seperti itu, karena takutlah kepada Allah. Itu aja sih. Gimana Mas Ipan untuk ini pesan kata-kata hari ini? Nggak menyampaikan pesan, cuma sekedar menambahkan aja. Nah, yang tadi dibilang itu jangan takut. Memang kita itu sebagai manusia, bagaimanapun derajat kita itu lebih tinggi daripada makhluk-makhluk tersebut. Nah, cuman dalam tanda kutip kita nggak takut juga bukan berarti kita menantang. Nah, ya. Karena semut pun walaupun kecil kalau diinjak ya pasti gigit. Iya, benar. Apalagi makhluk yang kasat mata itu tadi ya. Gimana Gus Mus? Apa ya? Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini bersolat turun. Jadi saya ambil kesimpulan bahwasanya kita jangan takut dengan makhluk yang tak kasat mata kalau kita nggak mengganggu ya. Jadi intinya itu kita harus saling menghargai dimanapun tempat kita berada ya. Kita misalnya kita lagi ada pendakian ya, kita permisi. Kalau kita mau buang air ya kita harus permisi. Intinya kita saling menghargai sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Sampai di sini video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Buat yang nungguin konten-konten kita soal ekspedisi, tungguin kita main ke Gunung Raja Basah. Yap. Kita next video kita ke Gunung Raja Basah ya, jadwalkan ya. Camping di sana. Kita camping semalam. Jadi Sabtu berangkat, Minggu pagi kita pulang. Malam minggunya kita udah naik ke gunung. Karena kebetulan aku juga pernah naik Gunung Raja Basah. Raja Basah kalian dah. Oke, cocok. Masuk. Oke, jadi kita agendakan penelusuran next berikutnya, kita agendakan kita akan ke Gunung Raja Basah. Oke ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you all. Thank you all.